Saudara-saudara, kota ini adalah kota ke-47. Di dalam 100 kota seluruh Indonesia akan dikelilingi melalui kebaktian pembaruan iman nasional KAPIN. Kenapa Indonesia perlu diperbarui? Kalau tidak ada pembaruan dari Roh Kudus, anak-anak Tuhan akan tidur. Dan orang yang tidur tidak mengetahui bahaya. Orang yang tidur tidak mengenal lingkungan. Orang yang tidur tidak mengetahui sudah di pinggir jurang. Orang yang tidur tidak mengetahui lewatnya zaman dan waktu. Orang yang tidur akan dibutakan oleh iblis dan dilempar ke dalam neraka. Jikalau tidak kebangunan, jikalau tidak visi, umatku akan binasa. Demikian firman Tuhan, if there is no vision, my people will perish. Tanpa kebangunan rohani, tanpa kesadaran yang sejati, tanpa melihat visi yang segar, kita akan tertidur dan binasa di dalam kerohanian kita. Itu sebab saya dipimpin oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan pada waktu umur 73, keliling seluruh Indonesia, 100 kota untuk membangunkan gereja Tuhan yang tidur. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sama-sama. Setelah kita bangun, kita lebih mencintai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Hai Petrus, setan akan mengkoyak engkau supaya engkau terlempar keluar dari anugerahku. Tetapi aku sudah mendoakan engkau supaya engkau tetap tidak kehilangan iman."
Setelah engkau kembali, engkau akan mengkuatkan saudara-saudaramu. Orang yang sudah dibangun oleh Tuhan jangan tidur lagi. Orang yang sudah dibangun oleh Tuhan harus mencintai Tuhan lebih, sungguh-sungguh lebih mencintai Tuhan, dan sungguh-sungguh mengabdi. Sisa hidupku tidak lagi milik setan, tapi dipakai oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, malam ini saya akan berkhotbah, menyambung khotbah kemarin di Pematang Siantar. Kemarin saya berkhotbah Allah Tritunggal adalah Allah Esa yang sungguh-sungguh ada. Allah yang sejati hanya satu. Dan Allah yang satu Tritunggal. Allah yang satu tapi bukan Tritunggal, bukan Allah orang Kristen. Allah yang banyak tapi tiga, bukan Esa, bukan Allah orang Kristen. Allah itu adalah Allah yang Esa. Dia berkata, di luar saya tidak ada Allah yang lain. Allah yang Esa adalah Allah yang berada pada diri sebelum dunia diciptakan. Dari kekal sampai kekal, Dia ada pada diri. The self-sufficient, self-existing, the self-eternal, and self-immortal, self-unchanging God. Allah yang sejati adalah Allah yang pada diri sendiri berada. Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Allah yang suci, Allah yang maha kasih. Allah yang sejati adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Engkau berkata, jikalau Allah berada sebelum segala sesuatu diciptakan, hanya ada Dia sendiri. Dia mencintai. Dia cinta siapa? Ini tidak bisa dijawab oleh mitos Greka. Ini hanya dijawab oleh kitab suci. Karena hanya kitab suci, firman Tuhan yang hidup, tidak ada lain. Kalau Allah satu, Allah Esa, dan Dia sebelum cipta segala sesuatu, Dia adalah kasih. Dia mencintai siapa? Ini tidak bisa dijawab. Tapi Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Maka Allah Bapa mencintai Allah Anak. Allah Anak mencintai Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mencintai Allah Anak. Allah Anak mencintai Allah Bapa. Allah Bapa mencintai Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mencintai Allah Bapa. Ketiga pribadi mencintai satu dengan lain. Dan ekstensi perlebaran, ekstensi dari cinta ini menjadi ciptaan. The extension of God becomes the action of creation. The extension of love in Trinity becomes the action of creation. So His love can come to the created ones to enjoy Him. Cinta kasih Allah pergi keluar dari Dia sendiri, lalu yang dicipta akan menjadi objek yang boleh menerima cinta Tuhan. Itu sebab manusia boleh menikmati cinta Tuhan. Kita menerima oksigen tidak bayar. Kita menerima segala sesuatu karena hujan, karena oksigen, karena anugerah Tuhan, sehingga hasil bumi begitu limpah. Tuhan yang sanggup mengisi kebutuhan bermiliar-miliar manusia, karena Dia Tuhan yang maha kuasa. Saudara-saudara, tetapi cinta Tuhan yang paling penting bukan memberikan ciptaan. Saudara menyembah gunung, saudara berpuji-puji kepada laut, kepada danau, kepada pohon, engkau berdosa. Bukan ciptaan yang kita sembah sujud, tetapi Sang Pencipta yang harus kita sembah sujud. Bukan ciptaan. Mulai hari ini berbalik, tidak lagi sembah sujud kepada yang dicipta, tapi sembah sujud kepada yang mencipta. Amin. Tuhan berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang bukan Allah, atau kepada ilah-ilah palsu. Engkau tidak boleh memuliakan yang bukan Allah. Engkau tidak boleh kembalikan kemuliaan kepada orang, kepada presiden, kepada bupati, kepada siapapun. Mereka hanya terima sesuatu kehormatan antara manusia dengan manusia. Tetapi tidak manusia boleh menerima sembah sujud, kecuali Allah sendiri. Yang dicipta, yang mencipta. Bersyukur kepada Allah, berbakti kepada Allah, tidak berbakti kepada yang bukan Allah. Engkau berbakti kepada Allah, itu benar. Berbakti kepada nenek moyang, tidak benar. Engkau mengingat nenek moyang boleh, menyembah nenek moyang tidak boleh. Engkau berbakti kepada Allah boleh,
berbakti kepada arwah-arwah. Tidak boleh. Karena itu sama dengan berhala yang menyakiti hati Tuhan, yang menghujat Tuhan dan dipakai oleh setan. Pada waktu penyembahan, kebakti kita diberikan kepada yang bukan Allah. Yang terima bukan arwah, yang terima bukan nenek moyangmu, yang terima adalah setan yang simpan di belakang nenek moyangmu untuk menikmati penyembahanmu. Setan adalah yang paling suka menerima penyembahan daripada manusia. Bahkan pada waktu Yesus Kristus turun ke dalam dunia, setan pernah berkata, sembahlah aku satu kali. Aku memberikan seluruh dunia dan semua kekayaan kemuliaan bagimu. Saya mau tanya, Yesus terima tidak? Yesus menyembah tidak? Jikalau Yesus hari itu menyembah satu kali kepada setan, hari ini saya tidak usah susah payah mengabar Injil. Karena seluruh dunia sudah menjadi Kristen. Seluruh dunia sudah diberikan kepada Yesus. Tetapi yang memberikan adalah setan yang tidak mempunyai legalisasi. Yang memberikan kepada Yesus adalah setan yang tidak pernah memiliki dunia ini. Sembahlah aku memberikan seluruh dunia dan segala kemewahan, kekayaan, segala kemuliaan kepadamu. Yesus mengatakan, nyalah engkau. Dunia bukan milikmu. Dan aku tidak perlu ini. Saya mau menjadi Kristus yang naik ke atas kayu salib. Saya bukan mau menjadi Kristus yang mendapatkan kekayaan. Sekarang berapa banyak orang Kristen, berapa banyak pendeta palsu, berapa banyak majelis-majelis ingin kekayaan dunia dan menjual Yesus. Pada waktu Yudas menjual Yesus, dia hanya menginginkan 30 keping perak. Barang siapa mencintai Tuhan lebih dari cinta Tuhan, dia adalah Yudas. Dia menjual Yesus demi keuntungan. Berapa banyak pejabat-pejabat korupsi mendapatkan uang banyak untuk dia lebih kaya, tapi di dalam korupsi dia menjual nama Yesus. Saudara-saudara, engkau bukan mendapatkan uang, engkau menjual jiwamu di dalam tangan setan untuk dilempar ke dalam neraka. Jika engkau tidak bertobat, hukuman Tuhan akan datang kepadamu dan tidak ada orang bisa melarikan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bisa menerima suapan. Tuhan tidak pernah mau berkompromi. Tuhan adalah Tuhan yang jujur, setia, adil, suci sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, malam ini saya berkhotbah tentang bagaimanakah Adam menerima pencobaan dari iblis. Serta Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan membuat satu Eden, taman yang begitu indah, yang begitu mulia, yang begitu aman, begitu bagus di dalam dunia ini. Dan letakkan Adam dan Hawa di dalam taman Eden dan berkata, kelolalah akan lingkungan ini. Peliharalah taman ini. Dan engkau boleh menikmati segala sesuatu yang saya berikan kepada engkau. Engkau boleh memakan pohon dari semua yang berbuah di sini, kecuali, oh ini kalimat yang tidak enak didengar. Boleh, kecuali. Boleh, tetapi. Firman Tuhan selalu memberikan alternatif. Firman Tuhan mengatakan ini boleh lakukan, itu boleh lakukan, tetapi pohon yang terlarang, pohon daripada buah yang memberikan pengetahuan tentang baik dan jahat, engkau tidak boleh makan. Karena hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Ini kalimat yang tidak dimengerti. Karena apa artinya mati? Belum pernah tahu. Khotbah, banyak hal yang kita tidak ngerti. Itu namanya khotbah. Jangan khotbahkan semua yang sudah dimengerti. Khotbah berani mengatakan sesuatu yang orang tidak mengerti. Tetapi ada perintah dan ada wibawa. Bikin orang yang tidak mengerti pun harus takut dan bersiap taat. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, hari itu engkau makan pohon terlarang, hari itu engkau mati. Ah, pasti mati. Saya tidak pernah lihat mati. Saya tidak pernah tahu itu mati. Di sini ada domba, ada lembu, ada bebek, ada ayam, ada babi, ada kucing, ada kuda, ada binatang-binatang keliling saya di dalam taman Firdaus. Tidak ada yang mati. Saya tidak tahu apa itu mati. Apa artinya engkau berkata kepada saya, jangan makan.
hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Dia tidak mengerti, tapi serius. Dan kalimat yang berwibawa itu bikin dia siap-siap mau mengerti. Saudara-saudara, banyak firman Tuhan kita tidak mengerti. Paulus berkata pada hari itu kita bertemu dengan Tuhan muka tatap muka, semua akan mengerti. Sekarang tidak mengerti bagaimana? Menolak. Inilah kekurangan ajaran manusia. Inilah kecongkakan kaum intelektual yang tidak masuk akal. Saya tidak terima. Kalau saya tidak mengerti, itu bukan kebenaran. Saudara-saudara, mengapa firman Tuhan kadang-kadang tidak bisa masuk ke akal kita? Karena akalmu akal batu. Karena engkau terlalu mengiyakan, terlalu memundahkan diri, sehingga engkau tidak mau taat kepada Tuhan. Saya hanya mengatakan, Tuhan, jikalau saya sebagai pendeta yang sudah berkhotbah 35.000 kali di dalam sepanjang hidup. Jikalau saya pendeta yang sudah keliling seluruh dunia 130 kali. Jikalau saya sudah berkhotbah di New York, di Paris, di Tokyo, di Berlin, sudah berkhotbah di Roma, berkhotbah di Madrid, berkhotbah di Washington, berkhotbah di San Francisco, Los Angeles, Chicago, Washington, dan lain-lain. Tuhan, saya tetap mengaku saya hamba Tuhan yang kurang mengerti. Saya tetap mengaku saya banyak hal yang tidak tahu, Tuhan. Meskipun demikian, beri aku ketaatan, taat kepada apa yang saya belum mengerti. Dan buka pikiranku supaya pada satu hari saya boleh mengerti lebih banyak dan boleh memberikan penjelasan kepada anak-anakmu. Jangan engkau makan, hari itu engkau makan, hari itu engkau akan mati. Perintah sudah diberikan, larangan sudah diperintahkan. Tapi saudara-saudara, setan tidak tinggal diam. Saya tanya saudara-saudara, Taman Eden bagus tidak? Taman Eden baik tidak? Taman Eden baik. Tetapi di Taman Eden ada ular. Di Taman Eden ada setan. Lalu engkau tanya, kenapa Tuhan menciptakan Taman Eden yang baik? Tuhan mengizinkan ular itu masuk. Kenapa Taman Eden begitu indah? Ada pohon yang terlarang. Bukankah Tuhan sudah salah? Jikalau andai kata Tuhan tidak bikin pohon terlarang itu, bukankah dunia damai? Jika Tuhan bikin pagar yang sangat ketat, ular tidak boleh masuk, bukankah manusia aman? Tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa manusia harus dicobai. Manusia harus diuji. Tidak ada seorang hidup di dunia tidak ada pencobaan. Tidak ada seorang yang begitu suci hidup dunia tidak ada ujian. Engkau bilang dari mana saya tahu? Daripada waktu Yesus Kristus turun ke dalam dunia, dia pun tidak boleh mempunyai hak istimewa. Allah tidak memberikan hak istimewa kepada Yesus Kristus anak yang tunggal sekalipun. Karena apa? Sekalipun dia adalah anak, dia tetap harus melalui penderitaan, belajar taat untuk mencapai kesempurnaan. Demikian ayat yang berada di dalam Ibrani. Kenapa Yesus Kristus sukses? Dia anak Allah, tapi dia tidak memakai hak istimewa. Dengar baik-baik, hai gubernur, bupati, lurah, polisi, kapolres. Kalau engkau punya anak, engkau manja, kasih dia hak istimewa, engkau telah menghancurkan dia. Tuhan Allah tidak membiarkan anaknya boleh dimanja pakai hak istimewa. Anak yang dikasih oleh Tuhan tetap disuruh dia harus melewati pencobaan, harus melewati ujian. Akhirnya dia melalui ujian, dia sukses. Melalui kematian, dia bangkit. Melalui sengsara, dia dimuliakan menjadi juru selamat. Inilah rahasia daripada sifat pribadi manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Jangan debat, jangan lawan. Ini firman Tuhan. Saudara-saudara, Samosir akan mulai menjadi pulau yang baik, pulau yang diberkati Tuhan kalau mengerti ajaran Alkitab mulai hari ini. Amin. Pendeta-pendeta tidak boleh pakai hak istimewa. Majelis-majelis tidak boleh pakai hak istimewa. Syamas, penatua, dan semua
bupati, semua yang berkedudukan istimewa tidak boleh pakai hak istimewa. Biar kita mengikuti pelajaran, mengikuti peraturan, ikuti dalil dari kitab suci, maka berkat besar akan Tuhan berikan kepada engkau yang taat kepada Tuhan. Oh saudara-saudara sekalian, banyak orang yang tidak taat kepada Tuhan, akhirnya satu-satu gagal sendiri. Siapapun tidak bisa dibiarkan oleh Tuhan. Semua harus dihukum. Karena Allah itu Allah yang suci, yang tidak menerima suapan. Biar kita mempelajari, orang Kristen di Indonesia kalau mengerti kitab suci lebih daripada orang bukan Kristen, baru Indonesia ada pengharapan. Amin. Jangan kira saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya boleh sembarangan lalu Tuhan membela orang Kristen. Nabi Yeremia berkata, hei orang Israel, jangan kata di dalam hatimu, ini bait Allah, ini bait Allah, ini bait Allah. Demi nama Yehova, saya berkata, Tuhan akan membiarkan kota Yerusalem dibakar habis oleh Nebukadnezar. Jangan kira engkau kaum pilihan engkau membela, Tuhan akan membela engkau, Tuhan akan melindungi engkau tanpa syarat. Tuhan membiarkan Yerusalem dibakar hangus. Tuhan biarkan satu batu tidak berada di atas batu, harus diturunkan sehingga Titus membakar habis bait Allah yang didirikan oleh Herodes 64 tahun. Pakai tidak sampai 40 tahun sudah dihanguskan. Tidak terkecuali Allah tidak bisa melihat anak-anaknya main-main sama dia. Allah tidak membiarkan anaknya enak-enak tidak ada hukuman. Allah biarkan anak dia pun dihukum setengah mati. Allah membiarkan orang-orang kaum pilihan dihancurkan, diusir keluar dari Yerusalem sampai ribuan tahun tidak mempunyai kampung halaman. Jikalau Tuhan sudah marah, siapa bisa berdiri di hadapan dia? Jangan dengar pendeta yang hanya menghibur. Tuhan melayani engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan berkata, waktu aku marah engkau tidak sadarkah? Waktu aku diam engkau tidak memperhatikan. Sampai kapankah engkau meninggalkan aku? Dengan bibir mulut engkau mendekati aku, tapi hatimu jauh daripadaku. Itu sebab engkau menyembah aku sia-sia belaka. Saudara-saudara orang Kristen, jangan memanja diri, jangan menipu diri. Karena saya Kristen, maka Tuhan khusus mencintai saya. Tuhan akan menghancurkan orang Kristen yang pura-pura. Tuhan akan melemparkan kita ke dalam tangan setan untuk dikerjain dengan susah payah. Jika engkau tidak bertobat, bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah engkau, mengapa engkau harus binasa? Adam ditaruh di dalam Taman Eden yang begitu indah, yang begitu suci, tetapi tidak mungkin tidak ada ular. Yang mengizinkan ular masuk siapa? Tuhan. Mengizinkan pohon itu dijadikan siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan pohon berada di situ? Mengapa Tuhan membiarkan ular boleh masuk di situ? Karena sifat manusia harus dicobai, harus diuji. Engkau bilang, bukankah kalau tidak ada setan kita lebih baik? Langsung mencintai Tuhan, seumur hidup suci, tak mungkin berdosa. Kalau tidak ada setan, tidak bisa mengetahui siapa yang sungguh mencintai Tuhan atau tidak. Kalau tidak ada setan, tidak bisa membuktikan engkau bergumul imanmu untuk menjadi orang Kristen. Justru Tuhan membiarkan lotre ada, judi ada, pelacur ada, dosa ada. Semua dosa perzinahan, pelacuran berada di pinggirmu. Lalu mau melihat apakah engkau taat atau tidak kepada Tuhan. Biar kita bukan menjadi manusia menipu diri. Saudara-saudara, pada waktu Adam berdosa, apakah sebabnya dia berdosa? Karena dia lupa firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan makan. Hari itu engkau makan, engkau mati. Ini sudah menjadi satu peringatan. Meskipun tidak semua mengerti, tapi peringatan itu adalah istilah jangan. Berarti jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, engkau tetap mau, engkau kurang ajar. Kalau engkau bilang tidak boleh,
Engkau mengatakan saya coba-coba. Engkau mencobai Tuhan. Saudara-saudara, taatlah kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan jauh lebih indah daripada persembahan yang banyak kepada Tuhan. Demikian Nabi Samuel berkata kepada Saul, engkau lebih baik taat kepada Allah daripada mendapatkan semua lembu, kambing, sapi yang tambun daripada musuh Amalek untuk beralasan memberi persembahan kepada Tuhan. Allah perlu uangmu persembahkankah? Allah perlu persembahan korban daripada engkau kah? Allah menuntut ketaatanmu lebih daripada uangmu. Jika engkau sudah korupsi, lalu uang korupsi kasih Tuhan, engkau kira engkau menyenangkan Tuhan. Tuhan berkata, engkau telah mempermalukan nama saya. Engkau telah menghina aku, lalu pakai uang yang keji. Engkau menyenangkan aku kah? Oh saudara-saudara sekalian, biar kita tidak ditipu oleh iblis dan tidak menipu diri. Biar kita jujur kembali bertobat kepada Tuhan. Persembahan 2, uang kecil daripada janda yang miskin lebih indah daripada uang daripada orang-orang yang tidak jujur sembahkan kepada Tuhan. Allah yang sejati mengetahui hati kita. Dia meninjau hati sanubari kita sedalam-dalamnya. Dan Allah berkata, dengan jujur engkau mengikuti aku, maka aku berkenan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, Adam berbuat dosa karena apa? Adam melalaikan perkataan Tuhan dan Adam menerima perkataan setan. Kenapa di dalam Taman Eden ada suara? Ada suara Allah sekaligus suara setan. Karena Allah memang mencipta manusia di tengah-tengah Allah dan setan. Di tengah-tengah langit dan bumi. Di tengah-tengah roh dan daging. Kalau engkau hanya mementingkan daging, mementingkan makanan, ingat kalimat Yesus Kristus. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. You are not living for the flesh. You are living for the word of God. You are not living for this world. You should live for another world. Engkau bukan hidup untuk dunia ini. Engkau harus hidup untuk dunia akan datang. Bumi ini begitu indah. Danau Toba begitu indah. Ini bukan rumah kita yang kekal. Ini hanya jadikan kita tetamu di dunia. Amin. Kita harus ingat satu hari kita pergi ke surga. Waktu kita pergi ke situ, berapa banyak uang yang engkau untung tidak bisa dibawa. Berapa 10 hektar tanah engkau miliki. Waktu engkau mati, cuma pakai 1 meter kali 2 meter. Jika engkau tidak menyangkal diri dan pikul salib Musa bin Hari, engkau tidak layak menjadi muridku. Jika engkau tidak menyangkal diri, tidak pikul salib, engkau tidak bisa mengikuti aku. Demikian firman Tuhan. Saya tahu saya mempunyai bakat fasih yang lebih daripada banyak orang sejaman saya. Sudah 3 orang di luar negeri mengatakan, orang jenderal dari luar negeri yang tinggi sekali, Stephen Tong, kalau engkau mau menjadi presiden, siapa yang lebih pintar pidato dari kamu di dunia? Jika engkau mau jadi orang kaya, tidak sulit bagi engkau untuk merebut uang yang banyak. Tapi engkau mengapa menjadi hamba Tuhan? Saya menjawab, karena saya mau melakukan kehendak Tuhan. Kenapa datang ke kota kecil seperti ini? Bukankah saya sering berkhotbah di Berlin, di Tokyo, di New York, di Boston? Kenapa datang ke kota kecil di Samosir? Karena cinta Tuhan mengatakan, kota kecil, kota besar, semua sama. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita melihat kehendak Tuhan dengan jelas, kita tidak akan ditipu oleh iblis. Dan kita berdiri tegak untuk menjalankan kehendak Tuhan. Adam mendengar suara setan berkata, "Hei, benarkah Tuhan berkata, engkau tidak boleh makan? Benarkah Tuhan berkata, engkau makan pasti mati?" Saya kasih tahu sama kata, Tuhan tidak tentu mengatakan kalimat ini. Tuhan tidak tentu membuat engkau mati. Engkau tidak tentu mati. Yang tentu menjadi tidak tentu. Yang dikatakan mutlak menjadi tidak mutlak. Ini namanya relativisme.
Ini namanya bagaimana setan memutar balikan perkataan Tuhan Allah. Saudara-saudara, semua perkataan dalam kitab suci tidak ada satu kalimat yang tidak jujur. Semua perkataan daripada Tuhan Allah tidak ada satu kalimat boleh dimanipulasikan. Jika engkau sungguh-sungguh taat dan engkau betul-betul menjalankan firman Tuhan, engkau akan menjadi orang yang dipelihara oleh Tuhan sendiri. Setan mengatakan engkau kalau makan, matamu akan menjadi besar. Apalagi kalau perempuan sudah menjadi mata besar lebih cantik, siapa tidak mau? Maka kalimat Tuhan, makan engkau mati. Akhirnya setan merubah, makan engkau lebih cantik. Kalimat mana yang lebih menarik manusia? Pasti kalimat penipuan. Kalimat penipuan daripada setan mengakibatkan Hawa langsung mengambil buah itu, makan. Dan setelah makan, kalimat Tuhan tidak jadi, kalimat setan jadi. Di sini kesulitan. Mengapa kalimat Tuhan tidak jadi? Tuhan mengatakan hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Saya tanya, waktu Adam makan, hari itu Adam mati tidak? Tidak. Tapi saya tanya, hari itu Hawa makan, matanya menjadi celik tidak? Menjadi celik. Kalau begini berapa percaya Tuhan? Kalimat Alkitab tidak bisa diandalkan. Yang dikatakan tidak jadi, yang dijanjikan setan jadi. Sekarang banyak orang Kristen mau ikut, percaya Tuhan bisa kaya, percaya Tuhan bisa sukses, percaya Tuhan bisa makmur. Akhirnya kelihatan sungguh-sungguh terjadi. Karena kalimat setan lebih gampang terwujud. Kalimat firman Tuhan selalu tidak berwujud. Yesus berkata, aku datang kembali, aku segera datang. Sudah 2000 belum datang. Di mana janji Tuhan? Mengapa kalimat Tuhan tidak terjadi? Tapi kalimat setan, ikut saya engkau menjadi kaya, cepat menjadi kaya. Saudara-saudara, manusia terlalu cepat ditipu oleh iblis karena mereka mau lihat yang terjadi gampang. Saya tanya sekali lagi, waktu Adam Hawa makan buah terlarang, hari itu mereka mati tidak? Mati. Mereka mati rohani. Mereka mati hubungan. Mereka mati tidak lagi kembali kepada Tuhan. Mereka sudah mati tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah. Sama seperti kipas angin, kalau sudah mati tidak kontak dengan listrik, dia kelihatan seperti masih putar, tapi yang pintar mengetahui dia sudah mati. Bukan mati lihat dari pikirannya, mati lihat dari bersumbernya. Demikian pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, makan buah yang terlarang, saat itu pun dia sudah mati. Mati dari sumbernya, mati rohaninya, mati hubungan dengan Tuhan Allah. Tetapi Dadan belum mati, masih hidup 930 tahun. Itu hidup palsu, itu hidup tanpa berada dengan Tuhan Allah. Sama seperti sekarang banyak orang Kristen kelihatan hidup, padahal hatinya, rohaninya mati. Tuhan berkata kepada gereja Sadik di dalam Wahyu pasal ketiga, menurut nama engkau hidup, menurut fakta engkau mati adanya. Saudara-saudara, Hawa dan Adam melanggar perkataan Tuhan, tidak mentaati perintah Tuhan. Mereka berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi dia tidak sadar dia mati, karena dia kelihatan masih baik-baik kok, masih hidup. Tapi hidup di luar anugerah Tuhan, hidup di dalam penipuan iblis, hidup di dalam kematian rohani. Mereka tidak sadar. Adam dan Hawa masih berada di dalam Taman Eden, tetapi rohani mereka sudah mati. Lalu Tuhan berkata, di manakah engkau, Adam? Inilah kalimat pertama setelah manusia berdosa. Allah berkata kepada manusia, where are you, Adam? Di manakah engkau, Adam? Adam gemetar. Kenapa gemetar? Karena tidak bisa tahan kalau Tuhan itu masih hidup. Tuhan mengetahui keadaan dia. Saudara-saudara, dengar khotbah yang suci, engkau gemetar kenapa? Dengar teguran firman Tuhan dari hamba Tuhan yang jujur, engkau takut kenapa? Kalau firman Tuhan
dikhotbahkan oleh hamba Tuhan yang suci, yang sungguh-sungguh disertai Roh Kudus, engkau pasti takut karena engkau berdosa. Orang berdosa tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Atau dia gemetar, atau dia menyimpan, atau dia munafik, atau dia melarikan diri, atau dia benci pendeta yang jujur. Ini semua terjadi. Tidak ada jalan lain. Karena cara setan mengganggu manusia adalah seperti ini. Adam setelah berdosa, akhirnya mengatakan dia merasa dingin. Kenapa dingin? Suhu yang berubah? Tidak. Suhu berada di Taman Eden tidak berubah. Yang berubah ketakutan di mati dia. Dan kerusakan abnormal di dalam reaksi kepada suhu. Dia merasa dingin. Setelah Adam berdosa, dia merasa takut. Setelah berdosa, dia rasa malu. Karena setan berkata, hari yang kau makan, matamu akan terbuka. Demikian pada waktu mata terbuka, dia baru lihat diri telanjang. Setan tidak pernah dagang rugi. Setan kalau memberikan kebajikan kepadamu, karena engkau telah menjual jiwamu kepada dia. Jiwamu jauh lebih berharga dan berkeuntungan yang kau terima daripada dia. Setan memberikan keuntungan sedikit kepadamu. Setan merebut seluruh jiwamu yang dicipta menurut peta teladan Allah menjadi milik dia. Engkau bodoh. Engkau kira engkau untung. Barang siapa yang berdagang dengan setan pasti rugi, tidak untung. Yang berasa diri untung itu penipuan. Yang rugi engkau tidak sadar. Yang untung engkau diberi kesenangan sementara. Engkau menipu diri. Saudara-saudara, Adam, Hawa, makanlah. Kalau engkau makan engkau melihat, tetapi tidak dikasih tahu lihat apa. Setelah mata menjadi besar lihat apa, tidak dikasih tahu. Setelah dia makan, betul-betul matanya menjadi besar, betul-betul melihat. Melihat apa? Tidak melihat Allah, tidak melihat setan, melihat sendiri di dalam keadaan yang malu, telanjang. Inilah tipu muslihat. Saudara-saudara, perempuan-perempuan yang tadinya perawan, lalu ditipu setan untuk berzina. Setelah engkau berzina, engkau melihat apa? Engkau melihat tubuhmu yang cantik, tapi sekarang sudah kehilangan keperawanan. Engkau sudah menjadi orang najis. Engkau sudah kehilangan kesucian. Yang kau lihat adalah kegagalanmu. Yang kau lihat adalah hal yang mempermalukan. Yang kau lihat adalah dosa yang tidak bisa kembali lagi kepada kesucian. Jangan bodoh. Jangan ditipu oleh iblis. Pada waktu Adam dan Hawa mata terbuka, mereka melihat diri yang malu dan tidak bisa kembali lagi. Mereka mesti lari, menghindarkan diri, menutupi diri. Pertama kali di dalam sejarah merusak lingkungan itu dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Orang berkata bupati yang baru di Samosir sedang merehabilitasi, mau membangun Samosir yang hijau kembali, yang indah kembali. Saya katakan kepada saudara, Taman Eden jauh lebih indah dari Samosir. Tapi Taman Eden dirusak mulai siapa? Mulai daripada dosa. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka menghancurkan pohon-pohon, mereka mematahkan carang-carang, dan mereka membuat pakaian bukan dari Tuhan untuk menutupi dosa. Itu kerusakan lingkungan yang pertama dikerjakan setelah manusia berbuat dosa. Tuhan membiarkan engkau hidup di dalam ciptaan yang begitu indah. Lalu setan suruh engkau merusak ciptaan daripada Tuhan. Setelah mereka menuduhi dosa yang mereka temukan, setelah mereka melanggar perintah daripada Tuhan, Tuhan panggil, di manakah engkau Adam? Adam keluar berkata, aku di dalam taman mendengar suaramu, aku menjadi takut. Kenapa takut? Kenapa takut kepada Tuhan? Kenapa takut kepada polisi? Kenapa takut kepada guru? Yang tidak nyontek, tak usah takut. Yang tidak berdosa, tak usah takut polisi. Yang menjalankan peraturan baik-baik, tidak usah takut bupati dan gubernur. Yang berhidup di dalam pimpinan Tuhan, tidak usah takut Tuhan. Orang takut Tuhan karena dia sudah melanggar, dia sudah melawan Tuhan, sehingga hukuman Tuhan menanti dia dan dia menjadi takut.
keluar. Adam disuruh keluar dan Tuhan melihat dia pakai daun menutupi kemaluannya. Dia pakai daun menutupi dosanya. Tuhan mengatakan, Adam, sekarang saya berkata kepadamu, saya sudah menciptakan pakaian kulit untuk menutupi segala dosa yang mempermalukan engkau. Copot bajumu. Wah, enggak. Kalau saya copot, saya malu. Tuhan bilang, mau pakaianku? Mau pakaian daripada kulit yang kubikin untuk menutup dosamu, menutup kesalahanmu, menutup hal yang malu daripadamu? Mau, Pak. Tuhan, saya mau. Kalau mau tidak ada jalan lain, tanggalkan pakaianmu yang palsu. Buang pakaianmu yang menutup hal yang malu. Karena engkau memakai pakaian itu mengganti kebudayaan palsu, mengganti akan firman-Ku. Saudara-saudara, adat-adat, kebudayaan, pendidikan, pengetahuan manusia hasil dari berdosa tidak boleh mewakili firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan harus menjadi satu-satunya yang memberikan kemuliaan kepada kita, yang menutupi segala dosa kita dan memperbaiki hidup kita. Bongkar pakaianmu yang salah, buang pakaianmu yang dirusak, buanglah cara penutupan dirimu yang tidak bertanggung jawab. Adam harus membuang itu. Baru pakaian kulit yang dari Tuhan boleh menutupi dia. Saudara-saudara, jika engkau tidak bertobat, tidak mau mengaku dosa, tidak ada pengharapan mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan berkata, bertobat, keluar, maju ke depan, berjujur mengaku dosamu. Itu memang tidak gampang. Tetapi kalau engkau tidak mau mengaku dosa, tidak ada pengampunan dosa. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Tahu tidak? Engkau kira engkau tidak mengaku dosa berarti engkau lebih baik. Engkau kira engkau tidak mempaparkan dosamu secara jujur berarti engkau lebih baik dan berkebudayaan dari orang lain. Tuhan mengatakan tidak orang bisa menutupi dosanya di hadapan mataku seperti pedang yang bermata dua. Saya menembusi hati sanubarimu lebih dari X-ray menemukan segala kebobrokan di dalam jiwamu. Jujurlah, akulah dosamu, mintalah pengampunan dariku. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, dan Dia mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Demikian 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Allah yang tidak bohong berkata, Dia akan mengampuni segala dosa kita, Dia akan membersihkan kita dari segala kejahatan. Dan Tuhan pasti menjalankan yang dijanjikan itu. Saya mau tanya lagi, kenapa Tuhan mempersiapkan baju kulit? Baju kulit dari mana? Kulit siapa yang dipakai? Inilah pertama kali Alkitab mengatakan Tuhan mempersiapkan Yesus Kristus menjadi juru selamat. Karena seekor domba atau lembu yang dibunuh oleh tangan Tuhan Allah sendiri, yang dengan tangan itu menciptakan, tangan itu membunuh. Allah mencipta, iya. Allah membunuh, iya. Allah mencipta domba, iya. Allah membunuh domba, iya. Kenapa membunuh? Supaya boleh mengeluarkan kulit domba yang mati mengganti engkau dan saya, menjadi pakaian untuk menutupi hal dosa kita yang mempermalukan. Demikian Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib menjadi domba Paskah. Yesus Kristus menjadi domba yang disembelih. Kita baru mengingat akan Jumat Agung, bukan? 7 hari yang lalu di gereja di Kemayoran, saya memimpin Jumat Agung yang terbesar di dalam sepanjang sejarah GRI. 5.326 orang yang mengikuti perjamuan suci pada pagi itu. Dengan khidmat, dengan perasaan takut kepada Tuhan, dengan ucap syukur kita menyanyi. Dan kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena Dia mati bagi kita. Perjamuan suci disiapkan 3.000, yang datang 5.000 lebih.
Cepat-cepat tambah 1000. Masih tidak cukup. Cepat-cepat tambah 1000 lebih lagi. Baru semua mendapat bagian. Saudara-saudara, kita mengingat kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus artinya apa? Dia adalah domba Paskah yang mati mengganti engkau dan saya. Dan pertama kali ini dinyatakan di dalam kitab suci adalah di dalam Kejadian pasal 3, di mana Allah berkata, tanggalkan pakaianmu dan pakailah pakaian kulit ini. Dan Tuhan Yesus berjanji benih perempuan akan meremukkan benih dari ular. Berarti sejarah akan datang pada satu hari Yesus inkarnasi akan menghancurkan iblis. Ini janji keselamatan dari hari pertama pada waktu Adam berdosa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang sejarah sudah lewat begitu banyak ribu tahun. Adam sudah mati, Yesus sudah pernah datang, Yesus sudah digantung di atas salib, Yesus sudah dikuburkan dan bangkit, Yesus sudah naik ke surga, dan Yesus akan datang kembali. Semua ini sudah menjadi sejarah. Tapi saya berkata kepada saudara, makna Injil tidak pernah berubah. Yesus adalah anak domba Allah yang mati mengganti engkau dan saya. Yesus adalah yang dijadikan pakaian kulit untuk menudungi dosa Adam dan Hawa. Itu sebab saya mengakhiri khotbah ini dan berkata kepada saudara, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah kita adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah disalibkan, Yesus dikuburkan, dan Yesus sudah bangkit pula dari antara orang mati. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, saya begitu bergembira, saya mendengarkan Kristus yang sudah bangkit memproklamirkan satu kalimat, aku pernah mati dan hidup kembali. Sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Di dalam tangan saya ada kunci alam maut. Barang siapa yang percaya kepada saya, dia tidak akan hidup berjalan di dalam kegelapan. Yohanes pasal 8:12, akulah terang hidup, akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, akan menemukan terang dari hidup. Saudara-saudara, maukah engkau menjadi orang Kristen yang jujur? Jawab saya, maukah menjadi orang Kristen yang jujur? Mau menjadi orang Kristen yang sejati? Ingat, menerima, mengaku dosa, dan biar Kristus menjadi Tuhan di dalam hatimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maukah saudara? Mari kita semua tunduk kepala. Semua tunduk kepala. Barang siapa berkata, Tuhan, hari ini saya mendedikasikan imanku satu kali lagi. Sekarang saya menyatakan imanku sungguh-sungguh. Saya mau jujur mengikut Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Sekarang berjanji ikut Tuhan selama-lamanya. Ada orang demikian, silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa? Berkata, saya mau menerima Tuhan, saya mau ikut dia selama-lamanya. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan melihat tangan kita sama-sama. Mari kita semua berdiri dan kita masuk di dalam doa. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Kita masuk di dalam doa yang dipimpin oleh pendeta Aiter. Silakan naik ke atas. Mari kita berdoa, mengaku iman dan dedikasi kita kepada Tuhan pada malam ini. Kami berterima kasih sekali lagi buat pekerjaan Tuhan di dalam hati setiap manusia yang berdosa. Dan kami melihat Tuhan yang hidup telah membangkitkan iman dari setiap kami yang pernah alami kelesuhan, keletihan. Dan kami berdoa, biar apa yang sudah didengar tertanam di dalam hati setiap saudara-saudara kami. Dan mulai malam hari ini, mereka dimerdekakan dan menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan.
Dan Tuhan yang akan memakai mereka untuk membangunkan semua saudara-saudara lain yang masih hidup di dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah janji keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab suci sekali lagi diproklamasikan dengan lebih luas lagi ke seluruh muka bumi melalui orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.